Hai, ketemu lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membacakan dua bab, yaitu bab yang terupdate ya, 4173 sampai 4174. Kita langsung aja ya, bab 4173. Dalam pandangan Fei Shanhai, tidak masalah jika Anda disalahpahami, selama kesalahpahaman dapat diselesaikan sepenuhnya dengan sesegera mungkin. Anda akan sering mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau tidak percaya, lihatlah film-film cinta di seluruh dunia. Begitu protagonis, pria dan wanita muncul dengan prasangka satu sama lain, setelah mematahkan prasangka, mereka sering bisa jatuh cinta. Sifat manusia memang seperti itu. Oleh karena itu, Fesa merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk krisis hubungan masyarakat. Selama kita memanfaatkan gelombang peluang ini dan memberi Fei Xiaobin karakter ayah yang hebat ini, itu tidak hanya akan membuat Fei Xiaobin melawan angin, tetapi juga membawa basis massa yang lebih baik dari keluarga Fei. Pada saat ini, adik-adik laki-lakinya, Fei Shanchuan berkata, "Saudaraku, agak disengaja untuk membiarkan reporter datang ke rumah secara langsung. Bahkan jika para penculik tidak terpancing, orang-orang akan berpikir bahwa kita sengaja menjualnya." Feshan berkata dan bertanya balik, "Lalu menurutmu seharusnya seperti apa?" Feshan Chun buru-buru menawarkan saran, "Saudaraku, menurut pendapat saya, mari kita lakukan hal yang sama seperti video itu. Pertama-tama, lepaskan pesan bahwa Haoyang diculik dan Xiaobin menyelamatkan orang melalui tangan pihak ketiga. Dan kemudian diam-diam menyalakan api dan membiarkan pesan ini bergejolak. Pada saat itu, media pasti akan mengambil inisiatif untuk menemukan kita. Sehingga kita dapat menerima wawancara di sepanjang jalan dan membuat kebenaran masalah ini menjadi publik." Fei Shanghai mengangguk lagi dan lagi. "Ide bagus. Dengan cara ini terlihat lebih alami." Ketika Fei Xiaobin mendengar ini, dia dengan cepat dan berkata, "Ayah, ada banyak orang yang menonton adegan itu dan beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil video. Mereka pasti telah merekam seluruh proses, terutama ketika saya mengambil dari kotak. Proses menuangkan telinga Haoyang hingga videonya dipasang di internet. Masalah ini akan selesai." Feshan segera berkata, "Silakan dan tawarkan $100.000 Amerika Serikat untuk menemukan penembak video itu, dan kemudian posting video itu secara online." "Oke," Fei Xiaobin berkata dengan tergesa-gesa, "aku akan membuat pengaturan sekarang." Setelah itu, dia menginginkan sesuatu, bertanya dengan cepat, "Ayah, saya sudah mengendalikan gadis itu. Apakah Anda ingin melakukan percobaan pertama?" "Biarkan saja, tidak ada gunanya." Fesha melambaikan tangannya. Wanita itu jelas tidak bidak catur dan tidak mungkin bertanya apapun jika dia terbunuh. Fesha mengangguk. "Baik ayah, saya akan memberi perintah sekarang." Tepat ketika Fei Xiaobin akan mengikuti kata-kata Fei Shanghai untuk menemukan pejalan kaki yang merekam video, ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks dari nomor yang tidak diketahui. Isi pesan teksnya adalah, "Jika Anda ingin putra Anda selamat, siapkan $200 miliar Amerika Serikat dalam mata uang digital transkripsi dalam 48 jam ke depan. Jika tidak, tunggu putra Anda untuk mengambil mayatnya." Fei Xiaobin mengerang dalam hati dan berkata, "Ayah, orang-orang ini berkata perlu $200 miliar Amerika Serikat untuk melepaskan Haoyang." "Berapa?" Fei Shanghai mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. 200 miliar? Apakah orang ini gila? Apakah penculik berani meminta 200 miliar Amerika Serikat?
Fei Xiaobin juga ngeri. Apakah konsep 200 miliar dolar merupakan harga saham saat ini dua grup Jindong dapat dibeli? Fei Shanchuan di samping juga bodoh dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Itu tidak sedikit tulus. Selama dia ingin sedikit lebih sedikit dan meminta 1 miliar atau 2 miliar, itu dapat dianggap bahwa mereka memiliki sedikit uang. Otaknya adalah 200 miliar pada pembukaan pertama dan saya tidak tahu bagaimana membayar kembali harga sialan itu. Fei berkata dengan dingin, beritahu mereka, selama mereka membiarkan Haoyang pergi, saya bersedia membayar mereka dengan cryptocurrency senilai 2 miliar dolar. Fei Xiaobin segera menelpon kembali ke pihak lain, tetapi tanpa terkecuali nomor teleponnya telah dimatikan. Fei Shanhai berkata dengan suara dingin, bajingan-bajingan ini bahkan tidak memberikan kesempatan untuk tawar-menawar. Apakah Anda benar-benar berpikir orang-orang yang menculik keluarga Fei akan mendapat memeras 200 miliar dolar Amerika Serikat? Fei Xiaobin bertanya kepadanya, ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pihak lain hanya memberi kita 48 jam. Fei Shanghai berkata dengan ekspresi bermartabat, tetap tenang. Karena pihak lain telah memberi 48 jam, maka kita tidak perlu peduli padanya untuk saat ini. Selama 48 jam ini, yang perlu kita lakukan adalah membalikkan keadaan publik. Pendapat di satu sisi dan mencoba untuk terbaik untuk melakukan sesegera mungkin di sisi lain. Temukan ninja Jepang ini. Jika Anda tidak dapat melakukannya, kirim seseorang ke Jepang untuk menangkap semua kerabat mereka. Jika mereka berani membunuh Haoyang, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Segera keluarga Fei memulai PR krisis mereka sendiri. Oke, kita lanjut lagi di bab 4174. Mereka mengirim sejumlah besar orang untuk mencari saksi di dekat insiden Brooklyn dan kemudian menjadikan uang tunai 100.000 dolar yang merekam tentang apa yang terjadi ketika insiden itu terjadi. Selain itu, keluarga Fei juga berjanji untuk menggunakan transaksi tunai untuk semua orang yang menyediakan video dan tidak merekam informasi pribadi apapun untuk meyakinkan orang yang lewat. Harus mengatakan pendekatan mereka secara efektif. Sesegera pesan ini menyebar di Brooklyn dan mereka yang merekam apa yang terjadi berlarian dan menjual video itu kepada keluarga Fei. Dalam waktu 20 menit, keluarga Fei membeli 8 video insiden yang diambil dari persepsi yang berbeda. Namun, beberapa dari mereka mulai syuting ketika Fei Xiaobin mencium seorang pelacur. Sementara yang lain mulai syuting ketika Xiaobin menemukan 2 telinga. Apa yang diinginkan keluarga Fei adalah yang terakhir, karena mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menjual secara menyedihkan di depan media dan penonton. Hanya saja, keluarga tidak pernah membayangkan bahwa di antara 8 orang yang lewat menjual video tersebut, 4 orang adalah anggota Istana Wandong. Bahkan jika Chen Zhaozong tiba di keluarga Fei, dia pasti akan menemukan cara untuk membalikkan reputasinya. Dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menjual dan menyedihkan. Jadi, langkah demi langkah ini adalah dalam perhitungannya. Alasan mengapa anggota Wanlong Hall itu menyamar sebagai orang yang lewat untuk merekam video adalah untuk membeli keluarga Fei perisai dan amunisi untuk pertahanan. Bahkan orang-orang yang mengekspos Xiaobin dan pelacur yang berciuman di jalan pada awalnya adalah orang-orang dari istana Wanlong. Fei Shanghai tidak pernah bermimpi bahwa orang-orang yang menyerang mereka dan orang-orang yang memberi mereka dukungan defensif sebenarnya adalah orang-orang yang Ye Chen. Keluarga Fei yang kuat pada saat ini seperti tikus yang ditekan oleh Ye Chen dari labirin. Tampaknya setiap langkah habis dengan sendirinya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dan kemana mereka berlari. Mereka semua memiliki sepasang pasangan tangan sebesar yang tak terlihat dalam kontrol presisi. Sementara keluarga Fei
sedang mencari video tersebut. Kyo Fei-yun yang bersembunyi di keluarga Fei juga melihat video Fei Xiaowin mencium seorang gadis jalanan di internet. Ini membuatnya sangat terkejut. Masuk akal bahwa Fei Haoyangnya hilang. Bukankah seharusnya Fei Xiaowin menemukan cara untuk menemukan keberadaan Fei Haoyang? Bagaimana bisa dia memiliki waktu ruang untuk pergi ke jalan-jalan Brooklyn dan mencium gadis jalanan $20 itu? Kyo Fei-yun tidak bisa mengetahuinya jika dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ayah Fei Haoyang juga memiliki keunikannya sendiri? Mengatakan itu, Kyo Fei-yun merasa kedutan di perutnya. Ini sudah tengah malam dan dia belum makan makanan panas sepanjang malam. Terutama karena pada hari kerja makanannya diantar oleh pelayan yang khusus melalui Fei Haoyang. Sejak Kyo Fei-yun pindah ke rumah Fei Haoyang telah berhubungan dekat dengannya. Jadi pelayan itu juga tahu bahwa dia adalah teman baik tuan muda. Jadi dia memberikan perhatian khusus padanya. Saya datang untuk membersihkan kebersihan dan bahkan setengah mendorong 2 hari yang lalu saya memiliki hubungan dengan Kyo Fei-yun dan melayani Kyo Fei-yun dengan sangat nyaman. Namun, sesuatu tiba-tiba terjadi pada keluarga Fei. Sepertinya semua orangnya sibuk dan pelayan itu tidak muncul sepanjang malam. Kyo Fei-yun tidak tahu apakah dia telah melupakan dirinya atau apakah dia terlalu sibuk untuk peduli. Tetapi ketika Kyo Fei-yun lapar, langkah kaki datang dan kemudian dia mendengar ketukan pintu. Di luar pintu, pelayan itu bertanya dengan lembut, "Tuan Kyo, apakah Anda tidur?" Kyo Fei-yun buru-buru bangkit dan cepat membuka pintu. Melihat wanita itu tidak membawa kotak makan siang yang besar, dia hanya membawa kotak plastik. Jadi dia dengan cepat menarik ke kamar dan bertanya dengan suara rendah, "Sekarang di luar ada apa? Situasi, apakah Tuan Fei punya berita?" Pelayan itu menjelaskan dengan sedikit gugup, "Tuan Haoyang belum ditemukan. Tuan muda tertua pergi ke Brooklyn sekarang dan membawa kembali 2 telinga manusia. Dikatakan bahwa itu milik anak muda, Tuan Haoyang." Kyo Fei-yun tiba-tiba melebar matanya dan bertanya dengan ngeri, "Apa katamu?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti jika ada bab yang terbaru akan saya bacakan lagi. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thank you. See you.